Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Saudaraku, semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Alhamdulillah, hari ini anak kembali bisa hadir di dalam rangka menyampaikan satu peringatan atau catatan terkait dengan persoalan agama, terutama yang sedang viral dalam 2-3 hari terakhir. Saudaraku, kita tahu terutama di dunia medsos saat ini sedang ramai membicarakan tentang satu ceramah yang disampaikan oleh Bung Haji Raja Musik Indonesia, yang dimana status resminya sebagai Raja Musik, tetapi dia dipanggil di suatu masjid, yakni di daerah Cirende kalau tak salah, dan itu ada rekamannya telah tersebar di YouTube, video lengkapnya. Beliau dipanggil dalam kapasitas memberikan ceramah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya dalam ceramahnya itu beliau mengungkapkan berbagai perkataan yang jelas-jelas mengandung kebatilan sekaligus menunjukkan, kalau boleh ana menyebut, kejahilannya dalam bidang syariat. Dan memang sebenarnya bukan bidang ilmu syariat untuk kelas dia berbicara. Kalau dia bicara mungkin tentang musik, itu memang ahlinya. Ketika coba-coba masuk ke ranah syariat yang cukup jelimet, maka bukannya hikmah, bukannya ilmu yang ditebarkan, tetapi justru subhat dan kebatilan, sebagaimana berbagai buktinya akan ana sampaikan dalam kajian kali ini insya Allah. Makanya dalam kajian kali ini izinkan saya mengangkat tema yang diberi judul Saat Bung Haji Raja Musik membuka kejahilannya sendiri dalam masalah syariat, sebagai sebuah tanggapan atas ceramah Bung Haji terbaru di Cirende dalam rangka Maulid. Saudaraku, mengawali kajian ini, ana mengawali dengan sebuah hadis sahih yang menunjukkan benar-benar keadaan di zaman kita ini benar-benar sangat mengkhawatirkan, termasuk dalam perkara ini. Ketika seseorang yang bukan bidangnya coba masuk, bahkan berceramah di hadapan mungkin ratusan atau ribuan orang, maka yang terjadi adalah satu bencana. Bukan penyebaran ilmu yang sahih, tapi bahkan terkadang bisa berujung pada penyesatan, provokasi, fitnah, dan kejahilan. Benar apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yaqbidul ilm intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Allah itu tidak akan serta-merta mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan dari para hambanya. Tidak akan begitu caranya. Ketika kebodohan hendak menyebar, bukan berarti orang tiba-tiba bodoh semua, tidak. Tapi bagaimana caranya? Walakin yaqbidul ilma biqabbil ulama. Hanya saja Allah kalau hendak menjadikan ujung umat ini berujung pada kejahilan yang tersebar, Allah wafatkan dulu para ulamanya yang memang ahli, yang mengerti bidangnya, bukan bidang lawak, bukan bidang musik, ya. Ulama yang ahli, ngerti, paham Quran, hadis, tafsir, fikih, paham dia ilmu-ilmu syariatnya. Maka Allah wafatkan dulu ulama-ulama yang ahli. Ini tanda hari kiamat ini. Sudah kalau begitu. Terus apa? Hatta idza lam yubqi alimun. Hingga kalau orang-orang yang benar-benar telah berilmu, ulama asli yang paham tentang kitab, sunnah, aqwalul ulama, mengerti usul dan sebagainya, tentu paham bahasa Arab dan sebagainya, ini sudah wafat, tak tersisa lagi, lam yubqi,
nggak ada lagi sisanya, maka mulailah lam yubqi alimun, orang yang ahli sudah pada habis. Maka ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang-orang akan mengambil orang yang paling jahil sekalipun, orang yang bodoh, tak paham, bukan bidangnya, sebagai pimpinan. Ya, sebagai dianggap orang yang bukan bidangnya pun dianggap ahli, dipaksa-paksain. Bukan bidangnya, bukan ngerti tentang hadis dhaif, sahih, ya, apalagi terkait misalkan ilmu usulul fiqh, tentang apalagi. Bukan bidangnya dia ini. Tapi terpaksa kalau sudah habis orang-orang yang dianggap alim, yang diangkat yang model gini. Parahnya fasu'ilu. Akhirnya orang-orang bertanya nih kepada orang yang padahal bukan bidangnya ini nih. Ditanyain tentang beberapa hukum agama, nanyanya nanti jangan-jangan nanya ke pelawak, bengkel motor, ditanya yang bukan ulama. Ya, ditanyai faktu bi ghairi ilmin. Dan parahnya ini yang sok tahu ini, ya, bukan bidangnya pun sok memberikan fatwa tanpa ilmu, bukan bidang. Anda nggak mengerti. Kalau ditanya bab musik, gitar gimana, Anda ahlinya. Tapi kalau bidang-bidang ini, Anda coba-coba masuk, faktu bi ghairi ilmin. Bahkan berani memberi fatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Dampaknya Anda bukan hanya menyesatkan diri Anda sendiri, tapi bahkan Anda menyesatkan orang lain. Na'udzubillah min dzalik. Sahih Bukhari nomor hadis 100. Maka bagus apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Man sama binafsi fawqa ma yusawi raddahullah ta'ala ila qimatih. Barang siapa yang mengklaim merasa dirinya telah mencapai derajat yang sebetulnya belum dia capai. Bukan kelasnya dia berfatwa, tapi dia maksakan diri mengklaim telah mencapai derajat yang telah dia capai. Merasa itu sudah posisinya. Padahal ya Allah ya Karim, disangkanya urusan agama mudah. Ya, maka barang siapa, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang mengklaim menyangka dirinya telah mencapai derajat yang padahal belum ia capai, maka raddahullah ta'ala ila qimatih. Kelak Allah akan membuka kedoknya dan mengembalikan ia ke derajat yang sesungguhnya. Yang sementara ini Allah tutupi kejahilannya dalam syariat. Coba-coba nambah ngomong bab agama, nambah kelihatan jahilnya. Seperti yang nanti juga ini akan anak buktikan. Betapa orang ini telah menebarkan subhat, kebodohan, bahkan sebagiannya berisi provokasi dan fitnah. Ikhwan azizani Allah wa iyyakum. Sekarang mari kita lanjutkan dengan beberapa poin penting perkataan Bung Haji tersebut. Yang akan ana komentari, sebagiannya hanya komentar pendek karena tidak terlalu urgen. Sebenarnya ana juga malas menanggapi orang ini. Dikarenakan memang beliau ini sama sekali bukan ulama. Yang aneh kok ada orang yang ngundangnya orang yang lebih awam lagi, suruh bicara agama. Allahul musta'an. Bagaimana umat ini asal terkenal, udah beken, punya nama, bukan bidangnya, suruh ceramah kaitan hukum lagi. La ilaha illallah. Ini yang membahayakan. Hendaklah orang bicara sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan ini mari kita lihat beberapa secara ringkas perkataan dari Bung Haji dalam ceramahnya tersebut. Dan ana akan iringi bantahannya. Sebagiannya sangat ringkas, sebagiannya agak panjang. Kita mulai yang pertama. Bung Haji ini mengatakan bahwa terkait dengan mauludan. Mauludan ini ribuan tahun telah berlangsung. Lalu beliau mengaitkan khususnya di Indonesia. Tiba-tiba pas reformasi, ya, ini pasca reformasi 1998, ada suara tipis, beliau menyebutnya dengan istilahnya suara tipis, yang mengatakan maulid itu bid'ah.
Jadi beliau menganggap pernyataan bahwa maulid itu bid'ah, ana tak tahu apakah ini dia maksudkan di seluruh dunia atau khusus di Indonesia, baru rame pada pasca reformasi 1998. Tanggapan anak, ini benar-benar amat memalukan. Belum apa-apa menunjukkan orang ini sama sekali tidak pernah rasanya membuka kitab-kitab. Bagaimana dia akan mengatakan bahwa pernyataan perayaan maulid lepas dia setuju menganggap bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah itu baru rame dianggap bid'ah di pasca reformasi 1998. Allahul musta'an. Yang begini saja baru di awal orang ini termasuk yang tidak tahu apa-apa. Anak akan buktikan bahkan mungkin ribuan tahun lalu ulama sudah menyatakan lepas setuju atau tidak ini jelas bid'ah. Mau mengkategorikan bid'ah hasanah, bid'ah dolalah itu nanti sisi yang lain. Tapi ini sudah jelas ribuan tahun, bukan dari 1998 Masehi. Ini pernah baca kitab apa orang ini? Heran, baru bab ini belum isi. Ya, dan itu akan Anda buktikan saat Anda mengomentari di poin yang kedua, yaitu Bung Haji di poin kedua ini Anda katakan. Beliau mengatakan, ya, yang dimaksud itu maknanya dari arah pembicaraannya, siakul kalimnya, yaitu sebagai kritikan kepada apa yang ia sebut sebagai kalangan Wahabi. Maulid itu tidak dilakukan Nabi, jadi itu bid'ah menurut Wahabi. Ini yang dimaksudkan oleh Bung Haji tersebut. Maka jawaban anak tentang pernyataan maulid Nabi itu bid'ah, terlepas orang menyebutnya bid'ah hasanah atau bid'ah dolalah, itu bukan hanya sekarang Bung Haji. Tidak seperti engkau ini yang dalam bab ini saja belum apa-apa keliru. Bahkan ulama dari dulu pun termasuk mereka yang mengatakan itu bid'ah hasanah sepakat memasukkan memang maulid ini baru perkaranya muncul belakangan bid'ah dan bukan baru dikatakan pasca reformasi. Dari dulu memang sudah banyak yang mengatakan ini bid'ah. Contoh, anak akan sebutkan agar kalau bicara pakai bukti-bukti ilmiah. Ibnul Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah, ulama besar mazhab Syafi'i. Terlepas dia dari termasuk golongan yang memasukkan maulid itu sebagai bid'ah hasanah, tapi beliau sendiri mengakui bahwa yang namanya maulid ini benar-benar tidak pernah dilakukan Nabi dan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat di generasi awal Islam. Beliau berkata, "Anna maulid dan nabawi bid'atun." Kata Ibnu Hajar, sesungguhnya perayaan maulid Nabi adalah bid'ah. Lam yakun laha wujud fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang belum pernah ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yunqal an ahadin minas salafis salih khalal thalatha qurun, dan belum pernah pula dinukilkan ada satupun dari kalangan salafus salih dari 3 generasi umat ini, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, annahu ihtafala bi maulidin nabawi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang diberitakan mereka ini melakukan perayaan maulid Nabi. Itu diakui, belum pernah ada. Ini dikatakan sekali lagi oleh Al-Hafidz rahimahullah, sebagaimana bisa kita lihat dalam Husnul Muqsid halaman 16 sampai 17. Lepas daripada nanti ada sebagian yang menganggap ini bid'ah hasanah, tapi sepakat dulu, ini benar-benar tidak ada
di masa Nabi dan di masa 3 generasi awal Islam, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lalu engkau tadi mengatakan baru rame pasca reformasi yang menyebut maulidan bid'ah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tajuddin Al-Fakihani, ulama yang wafat tahun 734 Hijriah. Hitung aja, sekarang sudah 1400 sekian Hijriah. Sudah hampir 800 tahun lampau. Berkata, terkait masalah maulid Nabi. La a'lamu li hadzal maulidi. Aku, ini seorang ulama besar, Tajuddin Al-Fakihani. Anak tidak terlalu yakin antum tahu tentang ini. Mohon maaf, karena bukan bidangmu sebetulnya. Tapi karena kau memaksakan diri, gak apa-apa anak paksakan agar kau tahu. Al-Fakihani rahimahullah mengatakan la a'lamu li hadzal maulidi aslan. Aku sama sekali tidak pernah mengetahui sumber hukum dalam masalah perayaan maulid ini fi kitab wala sunnah. Baik dalam Al-Quran maupun dalam sunnah. Wala yunqal amaluhu, dan tidak pernah pula dinukilkan tentang perayaan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini an ahadin min ulama'il ummah, dari satu pun ulama umat ini, alladzina hum al-qudwah fiddin, yang dimana ulama-ulama ini adalah ulama-ulama yang jadi teladan kita dalam cara memahami agama. Tidak pernah ada. Ini dikatakan oleh Tajuddin Al-Fakihani rahimahullah. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, yang padahal beliau ini termasuk orang yang bersemangat menganggap maulidan itu bid'ah hasanah. Tapi beliau sendiri meyakini hukum asal maulid ini memang belum pernah muncul di awal Islam, dan baru muncul kapan? Beliau berkata, wa awwalu man ahdatsa fi'la dzalik sahibu Irbil Al-Malik Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukuburi Ibnu Zainuddin Ali bin Baktikin Ahadul Muluk Al-Amjad wal Kubara. Beliau mengatakan yang pertama kali mengadakan amalan peringatan Nabi adalah orang-orang Irbil, Raja Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukaburi bin Zainuddin Ali bin Bakitkin. Ini seorang raja. Jadi munculnya benar-benar belakangan. Itu dikatakan sendiri oleh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Lihat dalam Al-Hawi lil Fatawi juz 1 halaman 272. Ini menunjukkan engkau sama sekali tidak memiliki kapasitas pemahaman yang baik baru dari masalah ini. Jadi tidak benar kalau yang menyatakan bid'ah itu tadi lepas, mau bid'ah hasanah, mau bid'ah dolalah, ini belum sampai tahap itu yang Anda sampaikan. Tapi jika kau katakan baru rame pembid'ahan maulid ini pasca reformasi, jelas kau ketinggalan kereta, tidak paham. Allahul musta'an. Selanjutnya yang ketiga, engkau lalu mengatakan yang dimaksud dari Syiakul Kalim bahwa orang Wahabi ini menyatakan pelaku maulid dan syirik masuk neraka. Maka Anda katakan, berhentilah dari cara-cara memfitnah. Kau boleh tidak setuju dengan apa yang kau istilahkan sebagai Wahabi atau siapapun, tapi bukan dengan cara memfitnah. Lontarkan hujah, buktikan. Sebutkan langsung nama siapa satu saja ulama yang secara mutlak menyatakan bahwa maulid itu musyrik. Siapa? Satu saja. Kau sebutkan di kitab apa? Jangan cara berhujah dengan anak-anak. Kau ini kan sudah diulamakan dan kau bangga. Masa caranya begitu? Allahul musta'an. Ini yang ketiga. Dan Anda tidak akan menanggapi terlalu panjang karena perkara ini perkara yang sungguh memalukan.
Bagaimana sekelas dia akan membuktikan orang baca kitab-kitab apa yang sudah dibaca? Tahu dari mana? Anak tantang. Satu saja yang memutlakan dari apa yang kau sebut ulama Wahabi menyebut ini musyrik misalkan. Dengan cara yang mutlak. Sebutkan. Jangan kau bermain fitnah. Itu yang ketiga. Yang keempat. Selanjutnya dia pun di situ, di video itu menceritakan sedikit pengalamannya. Pengalaman dia sendiri, Bung Haji ini. Yang dimana katanya saat dia naik kendaraan, jalan-jalan, bawa mobil sendiri, rupanya ada satu pengajian yang di situ lalu ada yang dia mendengar orang kafir, Wali Songo itu kafir. Maka sekali lagi, sayangnya model semua ahlu subhat itu paling senang bicara dengan bicara global tanpa menyodorkan bukti siapa yang Anda maksud. Jelaskan. Yang menuduh Wali Songo semuanya kafir, murtad. Sebutkan nama. Jelaskan. Kalau engkau berada di atas jalan yang hak. Allahul musta'an. Ini yang keempat. Dan ini Anda tanggapi karena ini lagi-lagi hanya sekilas. Ya, selanjutnya yang kelima. Ini yang lebih menyedihkan. Jelas berbau provokasi murahan akibat dia merasa kebakaran hatinya. Dia mengatakan bahwa intinya masjid-masjid sekarang banyak yang direbut oleh orang-orang Wahabi. Na'udzubillah min dzalik. Apa makna merebut? Mengkudeta? Atau bagaimana? Jelaskan. Sedih sekali ketika di kalangan kalian masjid-masjid sepi, pengajian sepi. Lalu ada orang-orang ahlu sunnah salafi yang kalian sebut Wahabi ikut aktif di situ. Apa ini yang disebut sebagai merebut? Inikah definisi merebut? Malu sekali, definisinya saja nggak jelas. Merebut bagaimana merebutnya? Kita ini ahlu sunnah wal jamaah salafiyun yang kau sebut kalangan sebagai istilah Wahabi. Na'udzubillah. Bagaimana kita akan berani melakukan hal-hal yang semacam itu? Yang milik orang lain kita ambil. Tidak. Adapun kalau kita hadir di majelis manapun, ikut aktif dan sebagainya, maka hal ini bukan bermakna merebut. Kalaupun lalu orang menyerahkan, silakan antum yang mengelola karena dianggap lebih mampu. Apakah ini merebut? Allahul musta'an. Kedengkianmu kepada dakwah sunnah yang menyebabkan engkau begini. Melakukan provokasi. Bahkan dengan sombongnya kau telepon si fulan, kau telepon si ini, si itu, anak gak tanggapi. Emang gua pikirin. Apa maknanya? Jangan dengan bahasa provokasi, merebut, mengkudeta. Allahul musta'an. Ini yang kelima. Yang keenam. Dan ini yang akan cukup panjang pembahasannya. Di sini jelas menunjukkan apa yang anak awal sampaikan. Jika orang berbicara tidak sesuai dengan kapasitasnya, bukan bidangnya, yang muncul adalah racun yang membinasakan, bukan obat yang mengobati. Dan di poin keenam ini, anak akan bicara agak panjang. Sekaligus menunjukkan betapa Afwan anak katakan rendahnya kualitas orang ini dalam bicara bab agama. Yaitu, diantaranya, Bung Haji ini dalam penolakannya atas hal-hal yang dianggap sebagai bid'ah, semisal tahlilan, maulidan, maka Bung Haji ini menyebut pihak yang membid'ahkan hal ini yang ia istilahkan sebagai Wahabi sebagai menggunakan dalil yang dipresetin katanya. Jadi seakan-akan apa yang ia anggap sebagai kalangan Wahabi, Salafi saat membid'ahkan hal-hal yang seperti itu, dalilnya diplesetkan. Sekarang mari kita uji. Benarkah kita menggunakan dalil asal-asalan atau dia yang memang sama sekali bukan bidangnya, nggak mengerti apa-apa.
Mari kita buktikan bahwa apa yang dia sampaikan ternyata dia sendiri yang benar-benar menggunakan dalil seenaknya sama sekali tanpa bimbingan ulama. Ana akan buktikan. Dalam kesempatan itu, Bung Haji menyeduh satu hadis yang hadisnya sudah sangat terkenal, yaitu fa inna khairul hadisi kitabullah wa khairul haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ini hadis sudah tidak perlu Anda bahas lagi. Pembid'ahan ini berdasarkan hadis ini. Lalu Bung Haji mengatakan tidak tepat katanya penerapan hadis tadi diterapkan kepada urusan-urusan tahlilan, maulidan. Ya, ini enggak tepat. Mengapa? Alasannya katanya muludan, tahlilan itu masuk bidang budaya, bidang tradisi, bidang adat, bukan bidang agama, sehingga tidak layak dikategorikan dengan sebagai perkara bid'ah yang disebut pada hadis tadi, kullu bid'atin dolalah. Enggak pas kata beliau. Ya, ini bidang adat tradisi. Lalu yang lebih lucu, dia dalam ceramahnya itu ya menganggap kalau hal-hal yang semacam ini sebagai bid'ah, maka katanya HP, mikrofon, lampu itu juga bid'ah. Disangkanya ngomong gitu pinter. Allahul musta'an. Sedih sekali. Yang lebih parah, Bung Haji saat menyebut hadis tadi, wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah apa yang diada-adakan. Lalu Bung Haji menafsirkan hadis itu, maksud katanya muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan itu merubah Quran dan hadis. Merubah Quran dan hadis itu yang disebut bid'ah dolalah. Ikhwan, a'azanillah wa iyyakum. Coba antum lihat. Baru ana mendengar di abad ini saja ada orang yang menafsirkan muhdats atau bid'ah itu maknanya merubah Quran dan hadis. Dari mana? Siapa ulama yang satu saja yang mendefinisikan ini? Bahkan dari sisi bahasa pun antum ini nggak tahu apa-apa kalau begitu. Kok bid'ah muhdats artinya merubah Quran hadis? Inilah akibat orang ini berani ngomong yang bukan bidangnya. Akhirnya yang tadinya Allah tutupi kejahilannya dalam urusan ini, dia sendiri yang membukanya di depan publik. Sampai-sampai baru dalam definisi mendefinisikan apa itu bid'ah atau muhdats, itu pun parah. Dia menyampaikan satu definisi yang tidak pernah ada satupun ulama yang pernah mengatakan apa yang seperti dia sampaikan. Tentu Ana tidak akan sembarangan ngomong. Ana akan buktikan. Mari kita lihat, ikuti kajian ini selanjutnya. Begini, saudaraku, dalam membahas apa yang ia sampaikan itu, bahwasanya bid'ah atau muhdats itu adalah merubah-rubah Quran dan hadis. Ini adalah sesuatu yang lucu. Ana akan membawakannya, bantahannya dari beberapa sisi. Sisi pertama, justru pendefinisian dia bahwa muhdats atau bid'ah itu merubah-rubah Quran dan sunnah, benar-benar dia ini definisi yang baru yang belum pernah dikatakan oleh para ulama. Mana buktinya? Mari kita lihat, yaitu dari tinjauan sisi kedua, penjelasan makna bid'ah atau muhdats, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Saudaraku, yang disebut bid'ah atau muhdats dari sisi bahasa, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit juz 1 halaman 43, makhtaro'a ala ghairi misalin sabiqin.
Bid'ah itu kalau secara bahasa, antum harus mengerti dulu. Kalau antum tak bisa membedakan pengertian bid'ah secara bahasa dengan istilah, amburadul. Makanya nggak aneh model antum nanti memasukkan kereta api bid'ah, mikrofon bid'ah, lampu bid'ah, jam bid'ah. Karena antum nggak ngerti pemberian apa itu bid'ah yang dimaksud oleh Nabi yang dikecam, apa definisi bid'ah secara bahasa, apa bid'ah secara istilah, bid'ah mana yang dimaksud oleh Nabi dengan penjelasan ulama. Loh, ente kapan baca kitab ulamanya? Makanya harus paham dulu. Nih, dengarkan. Bid'ah kalau secara bahasa itu makhtaro'a ala ghairi misalin sabit. Apa-apa yang baru tanpa ada contoh. Jadi, kalau secara bahasa, apapun perkara yang baru tanpa ada contohnya, itu boleh disebut bid'ah. Boleh antum menyebut bid'ah jam, kipas angin, misal kata, AC, mikrofon, bid'ah secara bahasa boleh, tapi ini nggak ada kaitannya dengan perkara pembid'ahan secara istilah. Dan ulama kalau bicara masalah bid'ah, ini yang dimaksud tentu secara uruf istilahi. Antum nggak akan bakalan ke situ ilmunya, nggak paham. Tentu yang dimaksud oleh ulama kalau kita sedang bahas itu bahas bid'ah secara istilah, bukan bahasa. Sebab memang tadi kalau bahasa, bid'ah secara bahasa, makhturi'a ala ghairi misalin sabik. Apapun perkara baru yang di zaman Nabi belum ada, boleh secara bahasa. Tapi bukan ini nanti yang dimaksudkan hadis yang nanti kita sampaikan terkait masalah bid'ah kecapan Nabi. Bukan masalah bid'ah secara bahasa. Nah, ini apa saja perkara yang baru, ya, yang belum ada contohnya di zaman Nabi. Ya, Ibnu Sikit juga mengatakan al bid'ah kullu muhdatsah. Bid'ah itu secara bahasa, awas secara bahasa, segala sesuatu yang sifatnya baru secara bahasa. Lihat Tahdhibul Lughah pada kata bada'. Hal-hal yang baru secara bahasa itu bid'ah. Ini juga dikatakan oleh Ibnu Abidin Ad-Dimashqi Al-Hanafi. Lihat dalam Syarah Al-Ain Al-Bukhari juz 5 halaman 230. Bahkan Al-Hafidh, pakar hadis mazhab Syafi'i, pakar fikih mazhab Syafi'i, dalam Fathul Bari juz 13 halaman 253 juga tadi mendefinisikan fa inna kulla syai'in uhditsa ala ghairi misalin yusamma bid'ah. Sesungguhnya segala perkara yang baru yang belum pernah ada secara bahasa, ini definisi bahasa. Perkara baru yang belum ada di zaman Nabi boleh disebut bid'ah. Antum harus tahu dulu. Nah, penggunaan kata bid'ah secara bahasa dalam Al-Quran juga ada. Dan itu bukan masuk pembahasan ranah yang dibahas di kitab-kitab yang dikecam oleh Nabi. Setiap bid'ah adalah sesat. Bukan bid'ah ini. Antum gak bakalan ke sana. Contoh dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawat wal ardh. Allah itu badi', dia pembuat bid'ah langit dan bumi. Apa maksudnya Allah pembuat bid'ah langit dan bumi? Ulama menjelaskan, maksudnya Allah saat membuat langit dan bumi tanpa contoh, membuat sesuatu baru tanpa contoh dari pendahulunya, itu disebut bid'ah. Makanya ketika Allah mengatakan Allah yang membuat langit dan bumi tanpa contoh, dia menyatakan badi'us samawati wal ardh. Allah itu pembuat bid'ah langit dan bumi. Tentu bid'ah bahasa. Antum paham enggak? Jadi jangan bikin diketawakan orang. Tidak bisa membedakan bid'ah secara bahasa dan istilah. Masalahnya di sini. Ini yang pertama. Anda cukupkan dulu pembahasan bid'ah secara bahasa. Lalu, apa yang dimaksud bid'ah atau muhdats secara istilah? Sebelum Anda masuk ke sini, dari sini dulu, taulah kita secara bahasa, bahkan tak ada satupun ulama yang mengartikan bid'ah itu merubah-rubah Quran dan hadis seperti yang didefinisikan Bung Haji ini. Lucu banget, nggak ada. Secara bahasa bid'ah itu menciptakan sesuatu yang baru yang belum ada contohnya. Itu secara bahasa.
Pakar bahasa pun sepakat menyatakan itu. Baru antum yang mengatakan bid'ah merubah-rubah Quran dan hadis. Dari mana antum baca kitab apa ini ya? Ini secara bahasa. Nah, sekarang kita masuk masalah bid'ah secara istilah. Apa bid'ah secara istilah? Al-Hafidh rahimahullah, ulama ahlul hadis madhab Syafi'i, mengatakan wal muradu biha ma uhditha wa laysa lahu aslun fi syar'i. Muhdats ini maksudnya sesuatu yang baru yang tidak memiliki sumber syariat. Wa yusamma fi urf asy-syar'i bid'atun, yang dalam bahasa uruf syariat muhdats ini diistilahkan sebagai bid'ah. Yang enggak, jadi bid'ah ini sesuatu perkara baru dalam urusan agama yang enggak ada contoh asalnya. Wa makana lahu aslun, masih kata Al-Hafidh. Adapun kalau ini punya sumber dalil, dasarnya dari kitab, dari sunnah, dari ijma', ya dulu alaihi syar'u, yang ada dalil syariatnya, falaisa bibid'atin, maka ini bukan bid'ah namanya. Kalau ada dalilnya bukan bid'ah, kata Al-Hafidh rahimahullah. Tapi ya sunnah. Di sini antum paham nggak? Jadi kita dari sini tahu bahwa yang namanya bid'ah itu dalam istilahi, kalau perkara ini tidak memiliki sumber syariat, namanya bid'ah. Kalau yang ada sumbernya bukan bid'ah, ya sunnah. Ini fal bid'atu fi urf asy-syar'i madhmumatun. Maka masih kata Al-Hafidh, bid'ah dalam definisi uruf syariat itu adalah madhmumah. Semuanya madhmumah, tercela. Bikhilafin fil lughah. Bikhilafil lughah. Beda dengan bid'ah secara bahasa. Kalau bid'ah secara bahasa ada yang baik, ada yang buruk. Tapi kalau bid'ah secara istilah terkait perkara baru dalam bidang agama, fal bid'atu fi urfis syar'i madhmumatun. Pengertiannya itu tercela. Ini dikatakan oleh Al-Hafidh rahimahullah. Lihat dalam Fathul Bari juz 13 halaman 253. Makanya para ahli ilmu juga tatkala membahas bid'ah dalam istilah, selain Al-Hafidh tadi, Al-Fairuz Abadi dalam Qamus Al-Muhit halaman 702 mengatakan al-hadatsu fid dini ba'dal ikmali. Bid'ah itu secara istilah hal baru fiddin, urusan agama setelah agama ini sempurna. Dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Mikrofon, lampu, jam, ente ini diketawain. Ulama juga dari dulu, Al-Hafidh mengatakan itu kalau dalam urusan din, bid'ah tercela semua. Al-Fairuz Abadi al-hadatsu fiddin ba'dal ikmal. Fiddin, urusan-urusan yang terkait dengan agama. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam juga mengatakan bahwa bid'ah itu kalau secara istilah ibaratun antorikotun fiddin, istilah untuk metode dalam beragama muhtaroatin, yang diada-adakan tudohi asyariyata, di mana perkara bid'ah dalam istilah ini perkaranya cirinya berbentuk syariat, yuksodu bisuluki alaiha, yang dimana orang yang melakukan perkara anak ini niatnya al-mubalagho fit ta'abbudi lillah, berlebih-lebihan dalam peribadatan. Jadi kalau bid'ah secara istilah itu bentuknya menyerupai syariat, zikir, baca Quran, sholawat, model-model gitu, yang dimaksudkan pelakunya karena semangat ibadah berlebihan, melampaui batas. Ini definisi bid'ah. Imam Al-Aini juga mendefinisikan semacam itu. Lihat dalam Umdatul Qari juz 5 halaman juz 25 halaman 37. Jadi dari sini kita tahu
Secara istilah, bid'ah pun atau muhdats itu bukan merubah-rubah Quran hadis. Ulama-ulama tadi dan sederet ulama lainnya, kalau ana mau sebutkan, nggak ada yang mengatakan bid'ah adalah merubah-rubah Quran hadis. Baru antum yang ngomong, memang bukan bidangnya. Jadi bid'ah itu suatu bentuk mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Awas, dalam urusan agama yang tidak dikenal di masa Nabi dan tidak pula dikenal masa sahabat. Bentuknya menyerupai syariat. Itu yang didefinisikan ulama. Bukan merubah-rubah Quran sunnah. Apanya? Definisi dari mana antum ini? Allahul musta'an. Ini sisi kedua yang menunjukkan orang ini memang tidak pernah paham. Enggak paham urusan-urusan begini. Bukan bidangnya. Sisi yang ketiga. Lalu yang lebih lucu, orang ini mengatakan, Bung Haji ini, tahlilan, maulidan, itu katanya urusan adat. Ya, urusan tradisi. Enggak urusan agama. Jadi jangan dibawa dalam konsep agama. Maka jawabannya yang pertama. Siapapun tahu orang yang menyelenggarakan maulidan, tahlilan, sampai maksa-maksa karena menganggap itu adalah sunnah, diberi pahala dan bentuk takorub. Bahkan terkadang mereka sampai maksa-maksa. Yang tahlilan sampai jual, belum bagi harta waris untuk tahlilan dulu. Harta anak yatim aja dimakan, gak jelas kasusnya. Untuk tahlilan bela-belain. Kenapa? Menganggap itu ibadah. Bukan sekedar adat. Kalau sekedar adat mana ada yang sampai jual-jualan gitu. Engkau jangan memungkiri ini. Jadi ada baru kali ini menganggap bahwa hal-hal yang semacam ini tidak dianggap sebagai bagian pelakunya sebagai bentuk ibadah. Pelaku itu sudah pasti menganggap karena ini bagian dari ibadah. Maka mereka kadang memaksakan diri sampai jual-jualan. Dan mereka menganggap itu pahala. Pahalanya pun bisa sampai kepada orang yang telah matinya. Itu kan takorub, bid'ah. Itu kaitannya bukan sekedar tradisi. Sampai dibela-belain gitu. Ini bagaimana akan dikatakan ini hanya sekedar adat dan jangan dikaitkan dengan bid'ah. Nah, ikhwan, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini tentu beda kasusnya dengan masalah tadi yang dia contohkan. Ya, lampu, mikrofon, jam, misalkan. Kalau ini jelas-jelas perkara yang duniawi. Mobil, kapal, jam tangan, misalkan. Yang ini memang untuk urusan duniawi. Silakan Anda berkreasi, Anda boleh menciptakan perkara-perkara baru dalam urusan-urusan duniawi, mau kapal tempur, kapal selam, jam digital dan sebagainya. Silakan selagi tidak melanggar ketetapan Quran dan Sunnah. Boleh. Dan ini tidak masuk dalam konsep bid'ah secara istilah. Walau mungkin secara bahasa boleh saja disebut bid'ah. Tadi sudah Anda sampaikan. Jangan kau campur adukan. Ketika engkau tidak mampu membedakan bid'ah secara istilah dan secara bahasa, hancur. Pantes jadi ngaco. Ya, karena tahlilan bid'ah, jam tangan juga bid'ah, mobil bid'ah, ngamprak. Ini namanya jaka sembung bawa golok. Tidak mengerti perbedaan bid'ah secara logotan, istilahan, bagaimana para ulama mengatakan. Seperti tadi yang dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah. Kalau bid'ah secara bahasa begini, bid'ah secara uruf begini. Itu sudah dikatakan ulama. Nah, masalahnya antum apa sudah baca kitab-kitab itu? Lalu justru memberi definisi baru yang sama sekali tidak ada seorang ulama pun sebelum ini mengucapkannya. Bid'ah merubah-rubah Quran dan Sunnah. La haula wa la quwata illa billah. Ini definisi bid'ah lagi. Yang tidak pernah dikatakan oleh satu ulama pun sebelumnya. Aneh perkataanmu. Kalau urusan perkara-perkara jam, mikrofon, jam tangan, ini adalah benar urusan ini masuk perkara urusan duniawi. Silakan Anda berkreasi. Selagi tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, bebas Anda mengadakan modifikasi, kreasi, silakan. Dalil masalah ini, mari kita lihat. Ya, bahwa suatu ketika
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum hendak melakukan penyerbukan silang. Ya, jadi kurma mau dibikin semacam bikin inovasi nih, kalau kurma dikawinkan dengan ini hasilnya gimana ya. Kemudian Nabi kita memberi arahan, nih bagusnya gini-gini kalau makna singkatnya. Setelah usulan dari Nabi ini tentang perkawinan silang antara kurma dengan lainnya ini, ya, supaya hasilnya dianggap lebih bagus produksinya. Ternyata usulan dari Nabi itu dicobain para sahabat radhiyallahu anhum, gagal, jelek hasil panennya. Maka lalu para sahabat melaporkan ke Nabi. Dulu sahabat pengen nolak, takutnya ini wahyu bukan nih usulan dari Nabi tentang perkawinan silang masalah kurma nih. Takutnya dari wahyu. Tidak tahunya ini urusan dunia saja, hanya ijtihad Nabi. Maka ketika perkara itu gagal, Nabi langsung mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu urusan-urusan perkara dunia. Sahih Muslim 2363. Maksudnya apa? Kalau urusan dunia, kamu lebih pintar, kata Nabi. Kemarin itu hanya usulan Nabi, ijtihad Nabi. Kalau perkawinan silang kurma dengan ini, ternyata keliru. Ini tidak terkait ibadah. Masalah bagaimana mengembangkan pangan supaya panen lebih sering. Anda lebih ngerti. Antum a'lamu bi umuri dunakum. Bukan kaitan perkara ibadah mahdoh. Makanya dari sini perlu kita membedakan bid'ah secara bahasa, bid'ah secara istilah, agar tidak campur aduk, enggak kacau. Kalau urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda mau pakai mikrofon, jam tangan, ya, kemudian mau pakai granit, kayak pakai AC, silakan. Ini masuk konsep-konsep dunia, bukan bid'ah. Maksudnya bid'ah secara istilah, bukan perkara yang dilarang oleh Nabi secara istilahi. Kalau secara bahasa tadi, semua perkara baru yang belum ada contoh sebelumnya boleh disebut bid'ah. Tapi bukan ini pembahasan kita. Antum campur aduk. Makanya konklusinya jadi jaka sembung bawa golok. Kalau nyebut ini bid'ah, ya tahlilan bid'ah, maulidan bid'ah, misalkan. Lalu antum kalau semua bid'ah mah mobil bid'ah. Ya, kalau mau naik haji, naik aja. Ontak. Disangkanya pinter tuh argumen begitu. Padahal ini hanya dikatakan oleh orang-orang yang jahil. Enggak ngerti apa-apa. Ya, mungkin yang paling pada kagum ya orang-orang yang lebih awam dari antum ini. Kalau orang yang baru ngerti ketawa lihat gitu. Kacangan sekali nih. Jujur aja, terlalu bawah banget. Ini. Itu yang perlu ana jelaskan. Dan selanjutnya, yang lebih lucu lagi, Bung Haji ini memasukkan bab tahlilan dan sebagainya dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan dapat pahala. Demikian pula akan dapat pahala dari orang yang mengikutinya. Ila akhir hadis. Lalu dia katakan, karena itu dengan dasar hadis tadi, muludan itu sunnah hasanah. Allahul musta'an. Maka jawabannya ana sampaikan. Maksud man sanna sunnatan hasanah. Barang siapa yang memulai satu sunnah yang baik. Maksudnya melakukan ketaatan yang disyariatkan lalu diikuti oleh orang-orang. Bukan membuat perkara baru. Kalau membuat perkara baru, barang siapa yang beramal ibadah tanpa aku contohkan tertolak. Bentuk ketaatan ini misalkan sudah lama tidak dijalankan orang, lalu dihidupkan lagi oleh antum. Pelaksanaan sholat selama ini sholat sunnah jarang yang melakukan, antum hidupkan, orang lalu semangat lagi menghidupkan, maka saat itu antum akan dapat pahala juga dari orang yang mengikuti antum. Bukan antum membuat perkara baru, bid'ah, lalu antum menghidupkan, bahkan ini sunnah sayyi'ah. Supaya tidak salah paham, ada baiknya antum paham dulu asbabul wurud hadis tadi. Tahu tidak tentang hadis man sanna sunnatan hasanatan itu? Barang siapa yang membuat contoh yang baik, memulai contoh yang baik, lalu diikuti oleh orang lain contoh baik yang Anda amalkan itu, maka dia dapat pahala
sebagai orang perintis pertama yang menghidupkan lagi amalan itu, ketaatan itu, juga dapat pahala dari setiap orang yang lalu mengikuti Anda kebaikan Anda. Anda akan dapat pahala. Tahu nggak asbabul wurudnya? Supaya jangan menafsirkan hadis seenaknya. Lihat apa yang diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Singkatnya gini. Suatu saat kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya, ada serombongan sahabat datang ke Nabi, pakaiannya pada rombeng-rombeng, kusut, kelihatan mereka ini lelah, kurang makan, nggak punya bekal, rupanya dari perjalanan jauh. Melihat itu, Nabi SAW berubah wajahnya. Sedih beliau melihat, ya Allah, beliau orang yang sangat tidak tegaan. Kasihan ini, banyak yang belum makan. Ya, kekurangan pakaian, pakaiannya robek-robek. Maka setelah melihat itu, Nabi menyuruh sahabatnya, sekarang sholat dulu ayo. Setelah selesai sholat, maka beliau lalu memberikan tausiah. Apa tausiahnya? Di antaranya perintah sedekah. Beliau katakan, tasaddaqo rajulun min dinari, min dirhami, min thawbih, min so'in burrih, min so'in tamrih, hatta qal walau bisyakki tamarah. Hendaklah seseorang di antara kalian bersedekah dengan dinarnya, atau dirhamnya, atau bajunya, atau gandumnya, atau kormanya, sampai beliau mengatakan walaupun dia hanya memberikan sebutir kurma. Sedekahlah kalian. Terutama untuk membantu ini saudara-saudara tadi, serombongan sahabat yang kelihatan perjalanan jauh, bajunya rombeng, kurang makan. Ayo, sedekah nih, ini saudaramu. Ini kalau makna bebasnya. Maka tiba-tiba, tak lama setelah Nabi menyampaikan itu, ada seorang sahabat bawa karung besar sampai nyaris tidak kuat digotong. Ya, tak berisi makanan atau pakaian. Ya, dibawa untuk bantu setelah ada peringatan dari Nabi itu. Ya, dibawa, disedekahkan. Setelah dibawa, disedekahkan, kemudian sahabat yang lain akhirnya pada ikut-ikutan. Saya juga pulang dulu, ngambil lagi. Ada yang mungkin bawa pakaian, kurma, apa, untuk disedekahkan juga. Melihat itu, baru Nabi bersabda seperti tadi yang Anda sampaikan. Apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha. Barang siapa yang membuat teladan yang baik dalam Islam, dia memperoleh pahala dari bagi dirinya, juga pahala dari orang yang mengikutinya. Yaitu dalam konsep tadi, sedekah itu sudah ada syariatnya. Syariat sedekah sudah ada. Cuma pada saat itu ada kasus insidental di mana serombongan sahabat tadi kekurangan makan pakaian. Nabi lalu mengingatkan lagi para sahabatnya untuk rajin bersedekah. Dipelopori oleh sahabat ini yang bawa sampai satu karung penuh sampai nggak kuat ngangkat. Lalu dengan tindakan itu sahabat yang lain pun tertarik menghidupkan kembali ini. Mereka segera ngambil lagi. Nabi mengatakan, tadi siapa yang merintis ini? Sunnah, sedekahnya sudah sunnah. Bukan ini dalam artian menafsirkannya membuat bid'ah mulu dan diikuti. Ini justru yang jelek. Enggak ada urusan dengan ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu sudah jelas kerangkanya. Siapa yang berbuat bid'ah, ya, itu jelas amalannya tertolak. Kullu bid'atin dolalah. Jadi sunatan hasanatan, sunatan sayiatan ini dalam pengertian seperti ini. Bukan membuat perkara baru dalam ibadah. Suatu-suatu yang tadi sudah jelas bentuknya ketaatan. Atau kita menciptakan perkara-perkara dalam urusan dunia yang baik. Yang lalu orang banyak mendapatkan manfaatnya. Intinya tidak ada korelasi dengan apa yang Anda istilahkan sebagai bid'ah hasanah. Enggak ada urusan. Ini yang harus dipahami. Selanjutnya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan sekarang. Bung Haji ini mengatakan, gimana kita akan taat dan cinta Nabi kalau kita itu tidak belajar sejarah Nabi? Lalu dia juga mengatakan kalau kita tidak muludan. Innalillah. Apa yang dia katakan, bagaimana kita bisa akan cinta dan taat ke Nabi kalau kita nggak muludan, menunjukkan dua sisi. Sisi yang pertama, sahabat
tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti yang anak uraikan di awal ceramah, itu juga mereka tidak pernah mengadakan muludan. Apakah mereka lalu tidak muncul cinta pada Nabi? Dan Anda lebih cinta pada Nabi? Apa urusannya? Bagaimana hal yang jelas bid'ahnya Anda klaim justru sebagai bentuk untuk bukti cinta ke Nabi? La haula wa la quwata illa billah. Apakah ini berarti 4 imam? Hanafi, maksud saya Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, rahimahumullah. Karena mereka tidak ada satupun yang pernah muludan, berarti mereka pun tidak mengenal Nabi, tidak taat Nabi, tidak cinta Nabi, dan Anda lebih cinta ke Nabi. Apa urusannya? Allahul musta'an. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, ini menunjukkan paradoks Anda. Bukankah Anda, wahai Bung Haji, di awal mengatakan muludan ini urusan tradisi adat, jangan dimasuk-masukkan dalam konsep ibadah. Tapi di konsep ini Anda sendiri lalu mengatakan dengan begitu semangat muludan ini sebagai sesuatu yang untuk mengenal Nabi, bahkan bagaimana kita akan cinta Nabi kalau nggak muludan. Berarti Anda menganggap ini kan ibadah, sehingga Anda bersemangat menjalankannya. Sementara Anda di awal mengatakan mulud jangan dimasukkan dalam konsep ibadah, tapi hanya tradisi. Di sini Anda berkata begini, mana yang benar? Inilah akibat dari bicara tanpa ilmu dan bidangnya melahirkan keajaiban. Dan yang terakhir, dalam kajian itu Anda baik di awal ceramah maupun di akhir mengingatkan, intinya Anda menganggap apa yang Anda sebut sebagai dakwah Wahabi tegah ini, sebab gerakan ini menghalalkan darah kita. Maka jawaban Anda, demi Allah, Anda pendusta besar. Anda menantang Anda, wahai Bung Haji. Demi Allah, perkataanmu dakwah salaf atau yang kau istilahkan dakwah Wahabi menghalalkan darah kaum muslimin adalah sebesar-besarnya fitnah. Dan ini bersumber dari kejahilanmu, karena kau bukan orang yang paham tentang din ini. Kau terlalu banyak bicara pada apa yang bukan ahlinya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Semoga apa yang Ana sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Dan semoga ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.